kabar jemaat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Aku diberkati. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, awal bulan kembali di bulan bersejarah. Ya, bulan bersejarah bagi Indonesia. Hari kemerdekaan. Amin. Ya, jadi di hari kemerdekaan itu sering terjadi pengampunan. Ya enggak Bapak Ibu? Ya, yang penjara dikasih gerasi, dan bahkan kita mendengar ada yang mendapat abolisi, ya, ada yang mendapatkan amnesti. Bung Justin bingung kan, masih abolisi. ya, kita orang-orang awam, ya kurang populer dengan bahasa-bahasa itu ya. Tapi bulan-bulan Agustus itu menjadi bulan-bulan yang bersejarah bagi kita Indonesia, dan kita peringati begitu dengan sukacita. Amin. Iya. Dan hari ini pun hari yang istimewa juga ternyata Bapak Ibu ya. Karena hari ini juga dalam pembacaan Alkitab kita berkaitan dengan pengampunan. Berkaitan dengan pengampunan. Langsung saja jemaat Tuhan, kita buka dari kitab Roma. Ya, surat Paulus kepada Roma pasalnya yang keempat. Kita baca ayat keempat sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita perhatikan sama-sama. Roma 4 ayat keempat sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat yang ke-6, seperti juga Daud menyebutkan, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Ya. Saya ambil tema firman Tuhan bagi kita, pengampunan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini dikutip dari kitab Mazmur, saudara ya. Ini pernyataan Raja Daud ketika dia berdosa di hadapan Tuhan, ketika dia berbuat dosa, dan dia mendapatkan anugerah pengampunan. Dan Daud mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita mendapatkan pengampunan. Amin. Ya. Hari-hari ini saudara, kita mendengar istilah abolisi dan juga ada amnesti. Ini sama, artinya kurang lebih sama, ya, kurang lebih pengampunan, begitulah, saudara ya. Cuman ada memang perbedaannya. Apa perbedaannya? Iya, abolisi itu disebut penghapusan. Kalau amnesti itu disebut melupakan. Ya, apa sih bedanya menghapuskan dengan melupakan? Tapi di dalam hukum itu berbeda ya, ada perbedaannya. Kita mendengar kemarin ada seorang mantan menteri, orang Kristen saudara, ya, tapi dia terjerat dengan kasus korupsi, ya. Tapi saudara, dia mendapatkan abolisi. Apa itu abolisi tadi? Penghapusan. Apa yang dihapuskan? Dihapuskan putusan pengadilan pidana karena dia kena pidana, saudara. Kenapa? Dia terdakwa katanya korupsi walaupun tidak merugikan negara, ya, atau dia tidak menguntungkan dirinya sendiri tapi menguntungkan orang lain. Jadi kalau kita berbuat sesuatu dengan otoritas kita, walaupun kita tidak dapat bagian tapi orang lain diuntungkan, itu juga tidak boleh, nah, gitu ya, di dalam hukum. Tapi saudara, dia mendapatkan hak prerogatifnya presiden, hak istimewa yang diberikan kepada presiden. Karena presiden itu dia punya kuasa memberikan abolisi, dia berkuasa memberikan penghapusan. Jadi walaupun sebetulnya
Dia bukan berarti dia tidak bersalah, bukan berarti begitu, saudara. Bukan berarti pidananya itu tidak ada, tapi dihapuskan pidananya. Jadi misalnya dia dihukum berapa tahun ya kemarin pidananya? 3,5 tahun ya? Bukan, itu hasto itu. Apa sama? Sama 3,5. Nah, ketika itu saudara, dia mendapatkan abolisi, dia tidak perlu menjalani hukumannya. Nah, begitu saudara. Tapi berbeda dengan hasto. Hasto ini juga orang Kristen, saudara. Jadi orang Kristen hari-hari di bulan Agustus ini dapat pengampunan, saudara ya. Ini luar biasa, saudara ya. Iya, dia mendapatkan amnesti katanya, bukan abolisi, amnesti. Apa itu amnesti, saudara? Dia melupakan. Melupakan apa, saudara? Bukan melupakan anak istrinya, saudara ya. Tapi melupakan hukuman pidananya. Jadi dia dihukum. Jadi dia sudah terbukti. Jadi ternyata saudara dalam persidangan itu dia terbukti menyuap sebesar 400 juta ya, saudara. Dia disuap hakimnya sehingga bukan hakim atau siapa ya? Apa itu KPU-nya, bosnya Pak Tobing ya. Waktu itu ya, Pak Tobing waktu itu ikut aktif kan, Pak. Masih ya di KPU kan. Nah, jadi bosnya Pak Tobing ini ternyata bisa disogok, saudara. Tapi Pak Tobing nggak bisa disogok karena tidak pegang otoritas. Ya, tapi yang otoritas di sana gitu kan. Dia disogok dan dia bisa diganti aturannya. Yang lain menang pemilihan diganti, saudara, orangnya. Nah, orangnya diganti. Dan dia terbukti ada penyuapan di sana. Tetapi saudara, dia dilupakan kesalahannya oleh presiden, dikasih pengampunan atau dilupakan begitu ya. Nah, saya katakan tadi ini kurang lebih sama sebenarnya dalam prakteknya begitu, saudara, ya. Karena ini adalah hak prerogatifnya presiden, hak istimewa yang dipunyai oleh presiden sehingga dia boleh memberikan pengampunan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan ternyata ini adalah pembacaan Alkitab kita hari ini, saudara, di dalam kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, pasal yang keempat, ini juga berbicara tentang pengampunan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan ternyata kita itu mendapatkan pengampunan itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin? Iya. Jadi bukan berarti kan kita sudah berdosa ya, saudara. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita ini, manusia ini, sedang ngantri menuju penghakiman. Ya, semua kita sedang ngantri menuju penghukuman. Tetapi saudara, oleh karena iman kita kepada Kristus, maka dosa-dosa kita masa lalu itu mendapatkan pengampunan. Bukan berarti tidak ada, saudara. Tetapi kita dibenarkan. Jadi misalnya begini, saudara. Dosa itu juga Alkitab menggambarkan sebagai hutang. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya hutang sampai puluhan miliar, saya pikir nggak sanggup kita bayar. Ya, kita hitung-hitung harta kita kayaknya, aduh, ini gaji saya sampai berapa tahun, sampai akhir hidup saya pun kayaknya nggak bisa ngumpulin 1 miliar misalnya. Ya kan? Tetapi kita punya hutang banyak begitu. Tetapi ada yang membayarkan. Sudah, saya bayarkan. Kira-kira saudara senang nggak? Atau sama aja? Ya kan? Atau saudara tidak ada respect? Hah? Ya. Yang harusnya saudara harus tebus itu harus, ya pokoknya, ya permintaan yang punya hutang dong kan, yang punya piutang kan. Kalau kita disuruh harus kerja sama dia berapa tahun apa, ya kita harus lakukan. Kalau tidak kita dihukum, ya kan. Ya. Tapi kita tidak perlu lakukan itu. Kira-kira saudara, nanti ke depan, kemarin ada pidato politik dari seorang aktor politik atau tokoh politik, saudara. Dia bilang, apa dia bilang? Ketika Hasto sudah mendapatkan amnesti, langsung dia bilang apa? Semua kader harus mendukung Prabowo.
pemerintahan Prabowo katanya. Cuma nggak disebut Prabowo Gibran. Dia disebut kita harus mendukung pemerintahan Prabowo katanya, saudara. Ya. Setelah apa? Setelah ada berita amnesti itu. Artinya apa, saudara? Ya, mungkin kalau nanti ke depan hasilnya dia nggak bisa merasa bahwa aku itu tidak bersalah. Nggak bisa, saudara. Ya kan? Saya ini sebenarnya tidak bersalah. Nggak bisa. Karena dia sudah diputuskan bersalah. Kecuali waktu pengadilan kemarin, dia di pengadilan katakan tidak terbukti. Atau kan kemarin dia naik banding ya. Waktu naik banding itu, dia misalnya diputuskan hakim, ternyata tidak terbukti dan dia tidak bersalah, artinya ya sudah tidak bersalah. Tetapi ini sudah diputuskan dan diberikan pengampunan, artinya dia tetap orang yang ada kasusnya, saudara. Ya, karena itu sudah diputuskan. Begitulah posisi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan pengampunan itu. Jadi besok-besok kalau hasilnya itu sudah diberikan pengampunan, ya kan? Kita juga sebagai orang-orang yang menerima pengampunan itu, saudara, seharusnya ya, kita harus menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sikap hormat kepada Tuhan kita sebagai apa? Ungkapan terima kasih kita. Jadi kita tidak perlu lagi berdoa, Tuhan ampunilah dosa-dosa masa lalu, Tuhan aku sudah terkutuk, aku Tuhan lepaskanlah aku daripada itu. Tidak perlu lagi, saudara. Ya. Tetapi tunjukkanlah sikap hormatmu kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau kita punya sikap hormat, ya kita ikutin dong apa yang diperintahkan, ya nggak, saudara? Ya kan? Apa yang diperintahkan Tuhan, kita ikuti, kita belajar. Walaupun mungkin kita tidak mampu, ya kita coba pelajari. Ya. Tapi kita tidak kontradiksi. Kalau kita kontradiksi, saudara, ya kamu itu nggak tahu berterima kasih. Namanya, saudara, ya kan? Ya kamu itu tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, tapi kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah, itu juga, saudara, itu dipandang hal yang tidak sepantasnya, saudara. Tapi kita anak Tuhan yang sudah mendapatkan pengampunan ini, dikatakan begini, saudara, ya, bahwa ini digambarkan di sini Abraham. Abraham itu orang yang begitu terkenal dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Dia unggul di dalam kekudusan, ya. Juga dia unggul di dalam ketaatannya. Dia sangat taat, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, saudara, Abraham dibenarkan oleh karena iman. Walaupun dia unggul di dalam kekudusan, dia unggul di dalam ketaatan, dia unggul di dalam perbuatan-perbuatannya, tetapi itu tidak diperhitungkan sebagai hal yang membenarkan dia. Tetapi, saudara, dia dibenarkan oleh karena imannya kepada Tuhan. Amin. Iya. Dia diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Jadi bukan perbuatan-perbuatan baiknya itu yang dihitung, atau perbuatan-perbuatan buruknya. Tetapi, saudara, ada orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini dia punya garis keturunan, saudara, ya. Jadi dia punya keturunan dari garis Abraham, ya kan? Makanya orang Yahudi itu punya perjanjian harus disunat, ya kan? Tapi ada orang-orang Kristen juga yang disunat, ya, seperti orang Yahudi. Bukan orang Yahudi, saudara, ya, iya kan? Nah, tetapi orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa mereka ini punya hak istimewa. Karena apa? Abraham itu bapak kami. Abraham ini kan orang yang dibenarkan sebagai bapak orang percaya. Amin. Abraham itu Alkitab mengatakan dia adalah bapak orang percaya. Orang Israel merasa bahwa dia punya keturunan langsung, sehingga dia punya, ya seperti kalau agama tetangga kita, kalau dia keturunannya Muhammad, dia dalam sekte tertentu dia diperhitungkan sesuatu, ya. Jadi dia punya semacam prerogatif gitu, ya. Tetapi Paulus ingin mengatakan kepada kita jemaat-jemaat Tuhan bahwa Abraham saja yang taat,
yang unggul di dalam kekudusannya, unggul di dalam perbuatan-perbuatannya yang baik, dia dibenarkan oleh karena iman. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah kita, anak-anak Tuhan, kita percaya karena seperti Abraham ini, saudara, diperhitungkan kepada kita oleh karena imannya, maka dia mendapatkan pengampunan, dia dibenarkan, dia dilayakkan. Karena apa, saudara? Kita manusia ini telah terputus dari Tuhan. Amin. Akibat apa? Akibat dosa. Dosa itu, saudara, ibarat kita ini tidak pakai baju lagi, saudara. Kira-kira kalau ada orang di luar sana jalan-jalan tidak pakai baju, kira-kira saudara lihatnya gimana? Pun ketawa. Ya, itu orang kok hina banget gitu, saudara ya. Kok seperti itu, hina banget lah. Semiskin-miskinnya orang nggak sampai nggak pakai baju gitu, saudara ya. Ya kecuali memang ada orang-orang di hutan gitu ya, memang mereka tidak pakai baju, saudara ya. Iya. Tetapi itu adalah sebuah aib, ya, aib, saudara. Tetapi aib kita ini, saudara, telah ditutupi oleh kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak lagi, saudara, hidup dengan tanpa baju lagi, saudara, tapi kita sudah berbajukan kemuliaan Tuhan lagi. Amin. Karena kemuliaan Allah itu dari kita telah hilang ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita dibenarkan. Diperhitungkan kepercayaan kita itu sebagai kebenaran. Nah, jemaat-jemaat Tuhan, apa mau poin firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita berkaitan dengan ayat ini? Yang pertama, saudara, bahwa kita manusia tidak boleh bermegah dalam hal apapun di hadapan Allah. Amin. Amin. Kita tidak boleh bermegah dalam hal apapun kepada Allah. Jadi kalau besok-besok, saudara, Hasto tidak boleh bermegah di hadapan Pak Prabowo. Ya kan, saudara? Dia nggak boleh angkat-angkat muka begini. Saya nggak punya salah, enggak. Tapi dia harus tetap menunjukkan sikap hormatnya. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 30 dikatakan begini. Jika seharusnya aku bermegah, maka aku akan bermegah dalam kelemahanku. Kemegahan kita itu ya kelemahan kita, saudara. Jadi kita ini tidak boleh merasa, saya ini kan sudah rajin ke gereja, saya ini sudah melayani, aku lebih rohani dari orang lain. Tidak ada begitu, saudara. Tapi kita ini masing-masing punya pertanggungjawaban iman kepada Tuhan, dan kita ini sedang membangun hubungan kita secara pribadi-pribadi dengan Tuhan kita itu. Jadi di antara kita jemaat-jemaat Tuhan di hadapan Tuhan, semua kita sama. Amin. Walaupun di dalam gereja ada posisinya gembala, ada posisinya pendeta, ada pendeta pembantu, ya kan? Ada jemaat, ada pelayan-pelayan. Tapi semuanya kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita masing-masing, saudara. Jadi jangan kita merasa, kalau saya, suamiku atau istriku sudah melayani, aku mendapatkan anugerah. Tapi semuanya kita sama masing-masing kita berhadapan dengan Tuhan. Maka itu tidak boleh bermegah dalam hal apapun di hadapan Allah. Iya, di ayat yang ke-27 dikatakan, saudara, di dalam Roma 3:27, jadi adakah alasan untuk bermegah? Tidak ada. Tidak ada. Melalui apa? Melalui perbuatan? Tidak. Melainkan melalui iman. Jadi kita itu boleh bermegah hanya oleh iman kita kepada Kristus. Amin. Sehingga kita boleh bermegah. Terima kasih Tuhan, aku bermegah. Karena apa, saudara? Bermegah, aku mendapatkan pengampunan. Disitulah kita boleh bermegah. Amin. Karena kita sudah mendapatkan pengampunan. Makanya ketika kita melihat orang yang berdosa, saudara, bagaimana sih sikap kita? Kita tidak boleh menghakimi dia. Bukan hak kita. Makanya kita mengatakan, bukan hak kamu menghakimi, tapi hak Tuhan. Amin. Iya. Ketika ada orang diampuni, Alkitab membuat analoginya, saudara, ada hutang besar. Dia punya hutang besar kepada seorang bosnya. Tetapi hutangnya itu diampuni oleh bosnya karena nggak bisa bayar.
Tetapi ketika dia punya piutang kepada bawahannya, sebenarnya lebih kecil dari utang dia, tapi dia nggak mau, saudara. Dia bilang, bayar utangmu. Kalau enggak, saya penjarakan kamu. Ketika ke bosnya dia ketahuan sikapnya dia yang sudah diampuni itu, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia dituntut, saudara. Ya, dia dituntut karena kamu hutangmu lebih besar. Tetapi saudara, yang menjadi kenyataannya di dalam kehidupan kita, manusia ini gampang melihat titik di mata orang, setitik di mata orang, tetapi sebalok di mata kita nggak kelihatan. sebalok atau balok begitu kan? Dan kelihatan cuma bayangkan sudah, ada balok di depan mata nggak kelihatan, tapi setitik di mata orang sangat kelihatan begitu. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Maka itu anak-anak Tuhan yang sudah mengalami atau kita menyadari hal ini, bahwa kita ini pun karena anugerah, maka kita tidak punya kemampuan atau kita tidak bisa merasa, saya bermegah karena perbuatan baik saya. Enggak, saudara. Abraham sendiri pun diperhitungkan karena imannya. Jadi kalaupun kita bermegahlah karena imanmu kepada Kristus. Amin. Iya. Bermegahlah karena iman kita kepada Kristus. Itulah satu anugerah bagi kita, saudara. Inilah yang menjadi poin kita. Kita nggak bisa bermegah apapun alasannya di hadapan Allah. Nggak ada hak kita untuk bermegah. Ya. Tetapi kalau seandainya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu diperhitungkan, ya, maka kita merasa ya kita punya potensi dong bermegah, ya kan? Karena kita sudah berbuat baik, karena itu sebagai hak, ya kan? Kalau seseorang kerja di sebuah tempat bekerja, dia mendapatkan upah, ya itu wajar, saudara. Itu haknya, ya kan? Haknya untuk mendapat upah, ya. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaan itu, dia dapatkan upah, ya boleh dong dia bermegah dengan upahnya, ya kan? Karena dia sudah membayar itu, ya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak begitu, saudara. Perbuatan baik kita itu bahkan seperti kain kotor, tidak punya arti di hadapan Tuhan. Tapi karena iman kita lah kita dibenarkan. Amin. Iya. Yang kedua, saudara, Kejadian dikatakan, saudara. Saya baca dulu ya, Kejadian pasalnya yang atau satu orang baca Kejadian 15 ayat 6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, percayalah Abraham kepada Tuhan, kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi karena percaya, maka diperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi intinya kita percaya. Amin. Amin. Iya. Demikianlah Abraham. Coba kita baca di Roma tadi ya, Roma pasalnya yang keempat ayat 23 sampai 25. Saya bacakan lagi kepada kita ya. Mari kita perhatikan sama-sama kitab kita. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kepercayaan kita kepada Kristus itulah yang diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran kita. Amin. Ya. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka itulah sebagai kebenaran yang membenarkan kita. Amin. Jadi kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Maka itu, saudara, bangunlah hidup kita di dalam Kristus. Amin. Bangunlah terus, melangkahlah terus di dalam Kristus. Semakin dekatlah kepada Kristus. Amin. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka ya kita akan semakin mengalami Kristus, ya kan? Semakin tahu kita kehendaknya,
semakin tahu kita arahannya kan. Tapi kalau kita menjauh dari Kristus, ya jangan-jangan pikiran kita yang kita ikuti. Ya, ketika kita mengikuti pikiran kita, saudara, kita nggak bisa memilih jalannya, memikirkan jalannya. Atau banyak orang merasa bahwa jalannya itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut atau maut sih, maut. Nah, kalau menuju maut enak, saudara, ya kan? Kita langsung ke pantai. Tapi maut ini neraka, saudara, ya, penghukuman gitu ya. Iya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, biarlah hidup kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Tuntun aku Tuhan. Hari-hari ini saudara, ini menghadapi kemarin istri ikut parenting, saudara. Jadi parenting ini bagaimana mendidik generasi alfa. Jadi generasi alfa ini lahir tahun 2010 ya, 2010 sampai sekarang. Jadi generasi ini berbeda, saudara. Ada generasi alfa, ada generasi Z. Generasi Z umur berapa, saudara? Hah? 97. Oh, berarti Asyong nggak ikut ya? Generasi Z ya? Oh, jangan merasa ya. Merasa alfa ya. Nah, jadi generasi ini juga menunjukkan perubahan yang signifikan, saudara. Jadi kalau kita menghadapi ini, apalagi Opung menghadapi Abel, berbeda karena generasinya berbeda. Ya. Jadi Opung memandang Abel itu nakal. Karena apa, saudara? Berbeda konsep. Jadi ternyata saudara itu juga berbeda. Nah, kita harus belajar, ya. Kita harus belajar karena generasi kita berbeda. Ting-ting dengan Abel aja generasinya udah berbeda, saudara. Ya kan? Abel itu Ting-ting udah generasi Z, sementara Abel generasi alfa. Jadi kalau mereka itu nanti melihat, oh aku dulu begini, berbeda, saudara. Karena zaman inilah yang memang membuat kita berbeda, ya. Tapi bagaimana, saudara, kita bisa menyesuaikan diri? Saya yakin, saudara, hari-hari ini kita harus banyak berdoa untuk generasi ini. Amin. Amin. Hanya karena dekat dengan Tuhan lah semuanya itu bisa terpimpin. Karena apa, saudara? Hari-hari ini, saudara, itu iblis itu lebih kreatif, saudara, ya, dari anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu seperti domba, dia polos-polos saja, saudara, tulus saja. Tapi ternyata di sana sudah seperti kambing yang dia lompat sana, lompat sini, dia lebih punya pengalaman. Kita anak-anak Tuhan tetap slow aja gitu ya. Tapi saudara, kita harus berdoa untuk generasi ini. Ya, ini generasi tidak mudah, saudara. Karena mereka dari awal, dari mulai lahir sudah buka handphone. Ya, anak-anak sekarang udah di situ hari-harinya. Ya kan? Kalau nggak ada itu, saudara, sampai tidur pun nangis-nangis. Semalam anak kami Kalista nangis-nangis, saudara. Karena apa? Sebelum dia tidur, handphonenya dirampas sama kakaknya gitu kan, dirampas. Jadi sampai mimpinya pun ke bawah, nangis-nangis gitu. Udah sampai ke bawah alam sadarnya, saudara. Jadi anak-anak sekarang itu dikatakan, saudara, dalam parenting itu dia bisa ngomong-ngomong sendiri, dia bisa seru sendiri gitu kan. Begitulah generasi itu, saudara. Jadi kalau kita memandang ini udah gila ini gitu ya. Kalau generasi kita memandang udah gila gitu ya. Tapi itulah generasi itu, saudara. Jadi kalau kita orang tua tidak membawa dia dekat dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mengontrolnya, saudara. Kita akan gila juga, saudara. Kita yang gila. Ya, karena memandang ini nggak biasa di zaman kita, tapi di zaman mereka biasa. Dan anehnya lagi, saudara, mereka itu di dunia maya bisa juga berselingkuh, saudara. Di dunia maya bisa mereka main Roblox itu masuk ke kamar. Bisa begitu, saudara, di Roblox dunia maya. Kita nggak ngerti kan? Kok bisa gitu? Tapi bisa. Dunia itu begitu, saudara. Jadi mereka itu berpikirnya itu udah berbeda dengan kita. Nah, maka itu jemaat-jemaat Tuhan, ya, generasi kita ini pun harus kita bawa dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara, dia akan dibawa zaman ini. Kalau dia sudah dibawa zaman ini, kita sudah sulit untuk bawa dia kembali. Bye-bye katanya, saudara. Kamu jadul, zaman dulu.
kita zaman alfa. Berbeda kan saudara? Iya. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan. Ya, karena hanya itulah kekuatan kita. Amin. Satu anugerah Tuhan bagi kita ada pengampunan. Ya. Sehingga iman kita itulah yang membenarkan kita. Yang terakhir saudara, di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan. Ya, jadi aib kita ketika kita mau menghampiri Tuhan, kita telah kehilangan pemilihan Allah. Ya, aib itu aib, saudara ya. Bagi Tuhan, dosa itu serius, saudara ya. Itu aib. Ya, ketika aib kita dibuka, maka kita pun akan memandang orang pun akan gimana, saudara? Ketika kita punya aib dibuka di umum, oh kita pasti, oh gak mau saya ke gereja Hosana. Karena apa? Nanti aib saya dibuka, ya kan? Ya, karena aib. Tetapi ketika aib kita itu sudah diampuni, ya kita menganggap itu sebagai masa lalu, ya kan saudara? Iya. Rasul Paulus ini pun menganggap aibnya masa lalu itu tidak lagi menghalangi dia untuk dia tetap boleh eksis melayani Tuhan. Karena apa saudara? Ya, kembali lagi dalam ayat ini yang dikutip oleh kitab Roma ini saudara, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Paulus juga termasuk orang yang berbahagia. Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran masa lalunya sudah mendapatkan pengampunan. Jadi kita pun anak-anak Tuhan, berbahagialah kita kalau pelanggaran-pelanggaran kita sudah diampuni. Amin. Ya, marilah kita ke depan terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tunjukkanlah buah-buah iman kita. Amin. Tunjukkanlah buah-buah rohani kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan ini saudara ya. Tetap kita melangkah. Jangan seperti kapal selam. Ya kan? Jangan pula kapal selam tahu-tahu sudah kehilangan jejak. Nggak tahu lagi di mana. Itu kan sudah kehilangan apa itu namanya itu? Nggak bisa lagi dimonitor gitu kan? Ya lama-lama begitu kan? Ya. Tapi kalau kita, biarlah kita tetap melangkah bersama dengan Kristus. Ya jangan kita memisahkan dari kawanan-kawanan dosa, dari penggembalaan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita boleh terus persisten di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.